Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 131-136. Wanita muda itu tidak berani bergerak. Dia hanya mengenakan rok panjang dan tidak berani mengangkat celananya. Ditambah lagi saat ini Li Fugui menempel erat di tubuhnya. Segera, wanita muda itu merasa ketika dia melihat sesuatu, wajahnya berubah menjadi merah seperti apel. Li Fugui sesak napas dan matanya terbakar dalam kesunyian yang sunyi ini. Tenggorokannya berguling, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk wanita muda itu dengan erat, dan tangan serta kakinya menjadi acak-acakan. Wanita muda itu tidak berani melawan. Dia tersipu dan membiarkan Li Fugui melakukan apapun yang dia inginkan. Tepat ketika Li Fugui tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin melangkah lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi bergesekan dengan tanah di luar. Jelas seorang wanita masuk. Li Fugui tidak punya pilihan selain bergerak sedikit. Wanita muda itu menutup mulutnya, matanya yang cerah penuh dengan rasa malu dan amarah. Tapi ketika Li Fugui melihatnya seperti ini, itu membangkitkan dorongan naluriah Li Fugui. Dia menggeram rendah dan menekannya. 1 jam kemudian, Li Fugui membuka pintu kompartemen, dan berlari keluar secara diam-diam, dengan wajah segar. Untungnya, tidak ada seorang pun di sini, jadi Li Fugui tidak perlu khawatir akan dihancurkan, tetapi berkata, "Kamu bisa keluar." Wanita muda yang cantik itu menundukkan kepalanya, memegangi pintu, kakinya gemetar, dan berjalan keluar perlahan. Li Fugui sedikit malu, dan ingin membantunya. Tetapi wanita muda cantik itu merasa seperti tersengat listrik, menggigit bibirnya dan berkata, "Kamu, ayo pergi." Mendengar ini, Li Fugui tertegun. Wanita muda yang cantik itu tersipu dan berkata, "Jika kamu tidak pergi, jika seseorang melihatmu, aku akan hidup." Setelah meninggalkan kamar mandi, semakin Li Fugui memikirkannya, semakin dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Disebut apakah hal ini? Yang paling penting adalah, mengapa saya tidak bisa mengendalikan diri, lebih besar dari. Setelah Li Fugui datang ke depan, dia menemukan bahwa pemandu belanja sedang melayani pria lain dengan perut buncit. Ketika dia melihatnya, dia mendengus dingin, mengabaikannya, dan pergi dengan arogan. "Dibuat apa yang kamu banggakan?" Li Fugui sedikit marah. Bukankah dia menolak godaan dari pemandu belanja? Mungkinkah dia salah? Terlepas dari panduan belanja, Li Fugui berjalan ke depan dan melihat sekilas Gao Yunru yang sangat cantik dan mencolok. Tapi segera, wajah Li Fugui menjadi gelap. Saya melihat seorang pria parubaya duduk di hadapan Gao Yunru, berbicara tanpa henti dengan wajah panas. Gao Yunru malas, sesekali membalas, wajahnya seperti biasa. Li Fugui berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia begitu berani sehingga dia bahkan berani menggali sudut dinding Lao Su. Jadi dia berjalan mendekat, dengan sengaja menepuk pundak pria parubaya itu, dan berkata, "Saudari Gao, siapa ini?" Pria parubaya itu terkejut, dan tamparan Li Fugui menggunakan energi gelap. Pria parubaya itu menyeringai kesakitan, menatap Li Fugui dengan marah, dan mengutuk, "Siapa yang kamu tunggangi, Li Fugui?" Dia berkata sambil tersenyum, "Ini kursiku. Kamu pikir aku ini siapa?" Pria parubaya itu tiba-tiba mengerti, dan dia berkata dengan marah, "Siapapun bisa duduk di kursi ini. Kamu bukan bosnya. Apapun yang kamu pura-pura, aku akan mengambilnya. Duduk. Apa yang bisa kamu lakukan?" Retak. Li Fugui mengangkat tangannya dan menamparnya, mengutuk, "Kamu bermain huligan denganku. Aku bahkan lebih huligan darimu." Pada parubaya pipi pria itu, sebuah tamparan segera muncul, sebuah cetakan telapak tangan berwarna merah cerah. Banyak staf di toko dan pelanggan di toko semua melihat ke sini ketika mereka melihat pemandangan ini. Pria parubaya itu marah dan marah. Dia merasa kehilangan muka. Jadi dia mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Li Fugui. Tapi Li Fugui tiba-tiba menendangnya.
dan pria parubaya itu langsung jatuh ke tanah. Li Fugui mencibir dan berkata, "Cepat, keluar dari sini, kamu masih menjemput perempuan, pulang dan pergi dengan babi tua itu." Hahaha, ada tawa di toko. Wajah pria parubaya itu panas, dan dia merasa itu sangat keras. Dia menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk, "Tunggu apa yang kamu berikan padaku, dan aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu tentang masalah ini. Kamu belum selesai." "Tidak apa-apa, baiklah. Keluar, jangan biarkan aku membuang waktu dan menamparmu 2 kali." Li Fugui melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh seolah mengusir anjing liar. Tubuh marah pria parubaya itu bergetar, tetapi dia tidak bisa mengalahkan Li Fugui. Jadi dia hanya bisa meninggalkan toko sementara untuk menghindari pemukulan lagi. Gao Yunru tersenyum dan berkata, "Fugui, kamu cemburu." Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, "Kakak Gao, orang ini bahkan tidak melihat ke cermin untuk melihat siapa dia. Dia memulai percakapan denganmu. Kakak Gao, karakter apa itu?" Gao Yunru melirik Li Fugui dengan main-main. Melihat bahwa Li Fugui tidak mengakuinya, dia tidak membahasnya, tetapi berkata, "Aku sudah memesan Mercedes-Benz yang kamu suka, dan bos sudah pergi ke kamar mandi. Segera kembali." "Oke." Li Fugui mengangguk. Ketika memikirkan kamar mandi, mau tidak mau dia memikirkan wanita muda tadi. Wanita muda itu tidak hanya tampan, tetapi yang terpenting, wanita muda itu membuatnya merasa berbeda dari wanita lain di sekitarnya, yang membuatnya merasa sedikit berselera tinggi. Memikirkan dia tidak meminta informasi kontak barusan, dan Li Fugui merasa sedikit menyesal. Ini dia, Gao Yunru tiba-tiba berdiri, melihat ke belakang Li Fugui sambil tersenyum, dan berkata, "King King, kamu di sini." Li Fugui berdiri dan berbalik dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba menjadi aneh. "Saya melihat seorang wanita muda dan cantik berjalan ke arahnya, mengenakan gaun kuning muda, dengan wajah oval, sedikit menawan." Ketika Yu Qingqing melihat Li Fugui, dia juga tertegun dan berhenti di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Gao Yunru sangat pintar. Melihat ini, dia melirik Li Fugui dengan curiga, dan bertanya, "Qingqing, apakah kamu mengenal satu sama lain?" "Tidak, aku tidak." Yu Qingqing menggelengkan kepalanya. Dengan panik, menghindari Li Fugui, dan berkata, "Yunru, mobil mana yang kamu lihat? Aku akan meminta seseorang untuk melakukan formalitas untukmu, dan kamu akan bisa pergi nanti." Gao Yunru berkata sambil tersenyum, "Bukan aku yang membeli mobil, tapi wakil presiden hotel kami, Li Fugui." Jadi hooligan ini bernama Li Fugui. Wajah Yu Qingqing merah, dan kakinya masih mati rasa, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya dalam benaknya. Li Fugui ini sangat berani dan sembrono, dan dia juga wakil presiden Qinglong Hotel. Bisakah Gao Yunru juga memikirkan hal ini? Wajah Yu Qingqing menjadi lebih merah. Gao Yunru secara alami juga memperhatikan bahwa wajah Yu Qingqing tidak benar, tetapi matanya yang indah bersinar, dan dia malah tersenyum. "Qingqing, apakah kamu merasa tidak enak badan?" "Ah, tidak, saya dalam keadaan sehat." "Mobil yang mana?" Yu Qingqing berkata dengan tergesa-gesa. Li Fugui batuk kering dan berkata, "Mercedes-Benz itu saja. Kamu adalah teman Tuan Gao. Panggil saja aku Li Fugui." Yu Qingqing berkata sedikit mengelak, Mobil itu sudah dipesan beberapa hari yang lalu. Tetapi tidak masalah, jika Anda menginginkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda terlebih dahulu." Hati Gao Yunru bahkan lebih curiga terhadap hubungan antara Li Fugui dan Yu Qingqing. Tetapi secara logis, Li Fugui seharusnya tidak mengetahui Yu Qingqing apa yang sedang terjadi. Selama Yu Qingqing tidak melihat Li Fugui, dia akan berbicara dengan bebas. Dia berkata, "Mengenai harga yang saya dapatkan di sini adalah 350.000. Li Fugui, berikan saja 350.000. Li Fugui
Tidak terlalu peduli dengan harga saat ini, bagaimanapun. Orang dimakan, jadi uang bukanlah apa-apa. Melihat Yu Qingqing berinisiatif untuk hanya membebankan harga biaya, dia merasa sedikit malu. Namun, untuk mencegah Gao Yunru menemukan masalahnya, Li Fugui langsung mengeluarkan kartu banknya dan membayar uangnya. Setelah Gao Yunru mengucapkan beberapa patah kata kepada Yu Qingqing, dia pergi. Lagi pula, Gao Yunru juga orang yang sibuk. Jika dia tidak membelikan mobil untuk Li Fugui, dia pasti tidak akan melakukannya. Melihat Gao Yunru pergi, Yu Qingqing ingin kembali ke kantor. Tetapi ketika dia menoleh, dia melihat Li Fugui mengikuti di belakang. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Yu Qingqing bertanya dengan tersipu saat jantungnya berdetak lebih cepat. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Lalu apa? Saya hanya datang untuk meminta maaf. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya." Yu Qingqing berkata dengan sedih, "Kamu bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Apa gunanya meminta maaf?" Li Fugui kehilangan kata-kata. "Memang, saya melakukan semuanya." Apa itu permintaan maaf? Mendapat pertanyaan seperti itu, Li Fugui tidak tahu bagaimana berbicara dengan Yu Qingqing. Setelah memikirkannya, Li Fugui tersenyum datar dan berkata, "Kalau begitu aku akan datang menemuimu lain kali." Setelah berbicara, Li Fugui mengambil inisiatif untuk kembali ke aula. Baru saat itulah Yu Qingqing merasa lega. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, wajahnya memerah lagi. "Saya pikir itu hanya kebetulan. Tetapi siapa yang tahu bahwa Li Fugui bertemu Gao Yunru? Secara tidak sengaja, dia tidak tahu bagaimana menghadapi hubungannya dengan Li Fugui." Setelah Li Fugui menunggu selama 10 menit, semua formalitas telah selesai, dan satu-satunya yang tersisa adalah mendapatkan plat nomor. Tetapi Li Fugui tidak terburu-buru. Lagi pula, dia bahkan tidak memiliki SIM sekarang, jadi tidak mungkin mendapatkan plat nomor. Bagaimanapun, Kabupaten Qinglong hanyalah sebuah kota kecil di kursi kabupaten. Bahkan jika dia angkuh, tidak ada yang peduli. Duduk di mobilnya, menyentuh aksesoris mobil kelas atas dan mewah, Li Fugui dalam suasana hati yang baik, terutama ketika Li Fugui mengendarai mobil keluar dari toko 4S. Dia dengan jelas melihat banyak orang berhenti, dia turun dan melihat ke arahnya, mobil dengan iri. Kesombongan Li Fugui terpuaskan, dan dia langsung pergi ke kota Panlong di sepanjang jalan yang sudah dikenalnya. Sekitar 1,5 jam kemudian, Li Fugui mengendarai mobil kembali ke desa Xiaoxi. Dari kota kabupaten ke kota masih ada jalan semen, tapi dari kota ke desa hanya bisa lewat jalan lumpur kuning. Kondisi jalan sangat buruk, yang membuat Li Fugui sangat tertekan dengan mobil baru itu, menjadi kotor setelah membeli. Tetapi dengan cara yang sama, Li Fugui berpikir bahwa ketika bisnisnya kecil dan berskala besar, dia akan berinisiatif untuk membayar perbaikan jalan semen dari kota ke desa, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk penduduk desa. Begitu mobil melaju ke desa, banyak orang yang sedang bekerja di ladang memandangi mobil mewah Li Fugui dengan takjub, menggerakkan tangan, seolah melihat sesuatu yang langka. Mereka tidak tahu logo mobil Li Fugui, tapi di mata penduduk desa, selama ada mobil, itu adalah uang besar. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada mobil di desa tersebut, dan hari ini adalah pertama kalinya. Tidak lama kemudian banyak orang keluar rumah dan melihat mobil Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Li Fugui tidak mengendarai mobil ke rumahnya sejak awal, tetapi berhenti di Shaiguping di kepala desa. Pada saat ini, banyak penduduk desa berkumpul, membicarakan tentang mobil baru Li Fugui. "Jarang, mobil bisa datang ke desa kita, mungkinkah? Ada pejabat tinggi yang datang, apa yang kamu lakukan di sini?" Hanya satu mobil, orang-orang di desa terus menebak-nebak siapa pemilik mobil itu, sampai pintu terbuka, dan sosok Li Fugui melangkah keluar. Tiba-tiba, mata mereka melebar dan mulut mereka menjadi berbentuk O. "Sial, aku membacanya kan?"
Ini Li Fugui? Apakah ini mobil Li Fugui? Li Fugui benar-benar kaya, aku membeli mobil begitu cepat. Apa yang kamu bicarakan? Tumbuh obat bahan tidak menghasilkan uang. Fugui, apakah mobil ini milikmu? Fugui, berapa harga mobil ini? Penduduk desa terkejut, segera ada banyak obrolan dan diskusi dimulai. Beberapa orang menyentuh kap mobil dengan iri, dan mulai mengomentari mobil Li Fugui dengan tangan di belakang. Li Fugui tersenyum puas dan berkata, "Ini mobilku." Kalimat pertama ini membuat kerumunan mendidih. Ini benar-benar mobil Fugui, Fugui benar-benar menjadi kaya. Fugui, kamu sudah kaya, jadi bawalah kami bersamamu. Kami tidak perlu membeli mobil, hanya sepeda motor. Penduduk desa sangat bersemangat, pembelian mobil oleh Li Fugui sangat merangsang mereka. Li Fugui tidak hanya membeli mobil hanya untuk berpura-pura agresif. Mendengar kata-kata ini, dia berkata dengan serius, "Teman-teman, jangan khawatir. Saya, Li Fugui, punya uang, dan saya tidak akan melupakan Anda. Itu rumah juga akan diperluas, dan game juga akan diperluas untuk tumbuh. Jika Anda tidak keberatan di masa depan, Anda dapat bekerja untuk saya dan saya akan membayar Anda." Fugui, apakah ini benar atau tidak? Fugui, berapa sehari? Bukan, seperti janda Liu dan yang lainnya. Penduduk desa menjadi bersemangat. Tahukah Anda, penduduk desa sangat iri pada janda Liu, Li Gohua, dan 10 orang pertama yang bekerja untuk Li Fugui. Anda bisa mendapatkan 100 yuan sehari, dan dikatakan akan ada kenaikan gaji dan bonus di masa depan singkatnya. Dalam 7 atau 8 hari terakhir, Li Gohua dan yang lainnya telah mendapatkan sedikit 1000 yuan, tetapi seluruh desa hanya bisa menonton. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Hidup. Sekarang niat Li Fugui jelas untuk memperluas skala dan membiarkan semua orang di desa bekerja untuknya. Ini adalah hal yang luar biasa. Itu berarti bahwa mereka tidak harus bertani di masa depan, dan mereka dapat bekerja untuk Li Fugui. Belum lagi menghidupi keluarga mereka, dan hidup berkecukupan dengan makan daging setiap hari. Li Fugui tidak menjelaskan apa-apa terlebih dahulu, tetapi mendorong kerumunan itu dan berjalan menuju rumah kacanya. Hanya dalam beberapa hari, rumah kaca Li Fugui telah bertambah banyak. Sekarang sekilas, lebih dari selusin rumah kaca dikemas rapat, yang sudah berskala kecil. Li Fugui tampak segar. Ini adalah dasar baginya untuk berumah tangga. Baginya, bisnis bahan obat hanyalah bisnis tanpa biaya, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah keuntungan yang sangat besar. Dulu, mereka dijual dalam tas kulit ular, dan bisa dijual ratusan ribu sekaligus. Sekarang dikemas dalam truk setiap hari, dan dikatakan menghasilkan uang setiap hari, tidak terkecuali. Li Fugui masuk ke rumah kaca dan melihat bahwa setiap rumah kaca penuh dengan bahan obat janda Liu dan yang lainnya masih sibuk di beberapa rumah kaca terakhir, menanam benih. Li Gohua pergi keluar untuk memindahkan benih. Ketika dia melihat ke atas dan melihat Li Fugui, dia dengan cepat memanggil, "Bos, apakah kamu kembali?" Ketika janda Liu dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga menghentikan pekerjaan mereka dan menyapa Li Fugui. Satu demi satu ekspresinya penuh kekaguman. Sekarang Li Fugui adalah orang tua sandang pangan mereka. Setelah merasakan manisnya mendapatkan gaji, semua orang takut jatahnya diambil oleh orang lain, sehingga mereka tidak berani mengabaikan Li Fugui sedikitpun. Janda Liu sedikit terkejut. Dia buru-buru mencuci tangannya di wastafel di sampingnya, lalu berjalan ke sisi Li Fugui, melaporkan hasil kerja beberapa hari terakhir. Li Fugui melirik lumpur di tubuh janda Liu, dan berkata dengan agak tidak senang, "Saudari Liu, kamu yang bertanggung jawab atas mereka. Kamu tidak harus melakukan pekerjaan sendiri." Janda Liu berkata dengan manis, "Fugui, apa yang kamu lakukan?" "Maksud saya tahu. Tetapi saya mendapat gaji. Bagaimana saya tidak bisa melakukan apa-apa, dan orang lain akan bergosip?" Li Fugui berpikir sejenak.
lalu berkata, "Saya tidak harus melakukannya di masa depan. Saya akan melakukannya merekrut orang segera. Anda harus mengelola akan ada lebih banyak orang, dan tidak akan mudah untuk mengelola semua orang ini di tempat." Janda Liu tiba-tiba berkata dengan gugup, "Fugui, saya khawatir. Saya tidak dapat melakukannya." Janda Liu, yang seperti seorang gadis, berkata sambil tersenyum, "Saudari Liu, kamu belum melakukannya. Bagaimana kamu tahu kamu tidak bisa melakukannya? Selain itu, jika kamu tidak mengerti, kamu bisa minta saran Bailin, dan dia akan mengajarimu." Memikirkan Bai Lin, Janda Liu mengangguk. Bailin, kepala desa mahasiswa, tidak mengudara sama sekali, dan biasanya melakukan semuanya sendiri. Setelah bergaul satu sama lain selama periode ini, Janda Liu dan Bailin telah menjadi teman baik. Jika sebelumnya, dia tidak akan pernah berani memikirkannya. Li Fugui tiba-tiba tersenyum, meraih tangan Janda Liu, dan menyentuhnya dengan niat jahat. Wajah Janda Liu yang adil tiba-tiba menunjukkan sentuhan kemerahan. Dia berkata dengan gugup, "Fugui, ya, akan terlihat oleh orang lain." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu takutkan, Saudari Liu? Aku membelikanmu hadiah." Kata kemudian, Li Fugui bertingkah seperti pemain sulap, mengeluarkan kotak hadiah yang sangat indah, dan meletakkannya di telapak tangan Janda Liu. Saat Li Fugui hendak terus mengambil keuntungan, dia melihat sosok putih cantik dari sudut matanya, datang dari jauh. Li Fugui tahu bahwa itu adalah Bailin, jadi dia tidak berani lancang lagi dan melepaskan tangannya. Wajah Janda Liu merah, dia senang, tetapi juga sedikit gugup. Dia tidak membuka kotak hadiah, tetapi meletakkan kotak itu di sakunya, berbalik dan kembali ke gudang. Jelas dia juga melihat Bailin. "Li Fugui, kamu kembali." Bailin menatap Li Fugui dengan marah. Li Fugui berpura-pura bodoh dan bertanya, "Bailin, kepala desa Bai, apa yang membuatmu begitu marah? Katakan, haruskah kamu membayarku?" Bailin berpura-pura marah dan berkata. Li Fugui mengangguk dengan cepat, lalu mengulangi trik lamanya, meraih tangan kecil Bailin. Wanita itu sangat baik, tetapi dia memiliki selera sendiri. Bailin tiba-tiba menjadi gugup, dia melambaikan tangannya, dan melirik gudang lagi. Melihat tidak ada yang melihat ke atas, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Li Fugui, apa yang kamu lakukan?" "Bailin, aku membawakanmu hadiah." Li Fugui menyeringai, mengeluarkan kotak hadiah indah lainnya, dan meletakkannya di telapak tangan Bailin. Wajah Bailin juga memerah, dan dia berkata dengan nada yang tidak wajar, "Kamu pikir kamu bisa memerasku dengan melakukan ini? Tapi izinkan aku memberitahumu, kamu tidak boleh kehilangan 1 sen pun dari gajiku, kalau tidak aku akan merobohkan rumah kacamu." Kepala desa Baida sudah berbicara, "Tidak bisakah aku memberikannya?" Li Fugui menurunkan postur tubuhnya dan mengucapkan beberapa kata yang baik, dan Bailin melepaskan Li Fugui. Tapi Bailin segera berkata lagi, "Li Fugui, kamu hanya punya beberapa sen di sakumu, lalu kamu menyimpannya lagi. Tidak apa-apa untuk membeli mobil, tetapi kamu juga perlu membeli Mercedes-Benz. Itu sangat mahal. Dengan begitu banyak uang, tidak baik untuk menginvestasikannya. Apakah itu?" Li Fugui tahu bahwa Bailin sulit untuk dihadapi, jadi dia harus berbohong dan berkata, "Bailin, saya tidak membeli mobil ini sendiri. Saya bekerja sebagai wakil presiden King Long Hotel di county. Mobil ini adalah hadiah dari bos." "Benarkah?" Bailin menatap Li Fugui dengan curiga. Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, "Beraninya saya berbohong kepada Anda. Jika saya membeli mobil, dari mana saya akan mendapatkan uang untuk terus mengembangkan bisnis saya? Saya hanya mengatakan bahwa saya akan terus merekrut pekerja, dan kali ini setidaknya 100 orang akan direkrut. Hari, biaya yang sangat besar, Anda dapat berbalik apakah itu?" Li Fugui tersenyum sedikit, menunjuk ke rumah kaca dan berkata, "Bailin,
Anda telah membantu saya mengelola rumah kaca begitu lama, dan Anda seharusnya menemukannya. Bahan obat yang saya tanam dapat dipanen besok dengan rumah kaca sebesar itu. Setidaknya dibutuhkan 10 orang. Bailin menganggukkan kepalanya dan setuju dengan kalimat ini. Faktanya, ketika dia pertama kali menemukannya, dia juga merasa tidak dapat dipercaya. Dia tahu bahwa ini telah melanggar hukum pertumbuhan organisme alami. Tetapi Li Fugui tidak ada. Jadi meskipun dia ragu, tidak ada yang bisa menjawabnya. Namun, Bailin secara kasar menghitung bahwa pendapatan Li Fugui tidak akan terlalu rendah hanya karena gudang ini. Tentu saja, apa yang tidak diketahui Bailin adalah bahwa pendapatan real Li Fugui setidaknya 10 kali lebih banyak dari yang dia hitung. Li Fugui berbicara dengan fasih, dan berkata, satu gudang membutuhkan 10 orang, 10 rumah kaca, maka setidaknya dibutuhkan 100 orang, dan saya tidak bermaksud menghentikan perluasan gudang besar, tetapi terus membangunnya, tidak bisa berhenti. Setelah jeda, Li Fugui melanjutkan, dengan cara ini, perekrutan tidak akan berhenti. Dengan kemajuan rumah kaca, kami akan terus merekrut orang. Bailin, saya berjanji pada Anda di awal bahwa desa Xiaoxi akan berjalan lancar, kaya, semua orang bisa menjalani kehidupan yang baik, hari ini tidak jauh. Bailin menatap Li Fugui dengan mata kabur. Di matanya saat ini, Li Fugui sangat menarik, dan bahkan memiliki arogansi yang mendominasi, membuat hatinya bergoyang tak terkendali. Fugui, kamu telah berubah, kata Bailin tiba-tiba. Li Fugui menggaruk kepalanya, bingung dan berkata, aku masih aku, apa bedanya? Bailin tersenyum ringan, dan berkata, kamu menjadi semakin seperti bos besar dalam bisnis. Li Fugui tersenyum penuh kemenangan. Dia berkata, saya dilahirkan untuk menjadi bos besar. Bailin memutar matanya, menghilangkan kesan mendalam yang ditinggalkan Li Fugui padanya barusan. Sedikit membuka bibir merahnya, dan berkata, sekarang semua orang di desa mengetahui berita itu, mereka berkumpul di sekitar lembah matahari, jadi cepatlah, dan jelaskan padaku. Li Fugui mengangguk dan setuju. Keduanya kembali ke Souguping bersama. Saat ini tempat itu sudah ramai dengan orang, gelap dan padat, belum lagi semua kepala. Melihat Li Fugui dan kepala desa Bailin telah tiba, diskusi di antara penduduk desa menjadi tenang. Penatua Li, yang tertua di desa Xiaoxi, berjalan keluar dengan tongkat dan bertanya atas nama penduduk desa. Fugui, saya dengar itu Anda ingin memperluas perekrutan. Tuan Li, ya, saya ingin memperluas perekrutan. Li Fugui mengangguk dan mengakui. Tuan Li tersenyum, membelai janggutnya, dan berkata, ini hal yang baik, semua orang menantikan untuk mendapatkan gaji, kaya dan mulia. Berapa banyak orang yang akan Anda rekrut kali ini? Masalah yang paling dikhawatirkan oleh semua penduduk desa, semua orang berhenti berbicara dan memandang Li Fugui secara serempak. Li Fugui tersenyum dan berkata, selama desa bisa bekerja, saya akan melakukannya. Tuan Li tercengang. Kekayaan dan kekayaan hanyalah hak untuk menyombongkan diri. Tenaga kerja seluruh desa setidaknya hampir 1.000 orang. Jika ada begitu banyak orang, bahkan jika setiap orang mendapat $100 sehari, berapa kenaikan pengeluarannya? Tetapi setelah melihat sedan Mercedes-Benz hitam yang diparkir di samping, dikelilingi oleh anak-anak di desa, Tuan Li tidak dapat mengatakan apa yang dia ragukan, dan dia berkata sambil tersenyum, Fugui, kamu akan melakukan hal besar, bisnis, jadilah bos besar. Fugui adalah orang yang baik, dia tidak melupakan penduduk desa saat menjadi kaya. Fugui, kamu merekrut begitu banyak orang, apa yang kamu lakukan? Berapa gajimu per hari? Ada juga penduduk desa yang sangat ingin mengetahui masalah yang paling memprihatinkan. Li Fugui tersenyum dan berkata, gajinya sama dengan 10 orang sebelumnya, 100 per orang. Anda dapat yakin bahwa gajinya tidak akan tertunggak. Kali ini, bukan hanya saya,
saya akan mendaftar sebuah perusahaan. Kabupaten bos besar perusahaan berinvestasi, dan ada banyak uang. Bos besar di kabupaten, penduduk desa masih curiga. Tetapi mereka lega ketika mendengar ini. Meskipun mereka tidak tahu apa itu perusahaan, bos besar mau investasi, lalu jangan takut tidak bayar gaji. Ada juga orang yang cemburu dan berkata, Fugui, kamu juga kaki lumpur di desa. Bagaimana kamu tahu bos besar di kabupaten? Jangan membohongi kami penduduk desa untuk bekerja untukmu. Menjadi gelap, dan dia tahu bahwa tidak mungkin semua orang mendengarkannya, tetapi untuk berdiri di depan begitu banyak orang, meskipun itu membantunya, Li Fugui juga mengingat orang ini, dan dia tidak akan pernah merekrut orang seperti itu di masa depan. Zheng Mazi, persetan dengan ibumu, kamu hanya cemburu. Siapa bilang kakak Fugui tidak mengenal bos besar? Sebelum Li Fugui bisa menjelaskan dirinya sendiri, si bodoh dan Da Zuang yang sudah bergegas ke tempat kejadian menatap pembicara dan berteriak. Tuan Li menyipitkan matanya dan berkata, Fugui, idiot, bagaimanapun juga, ini masalah besar. Jika Anda bekerja untuk Fugui, Anda harus mengesampingkan pekerjaan di lapangan. Pada saat itu, Anda tidak akan mampu membayar upah. Setelah syarat matahari berlalu, ladang akan ditinggalkan. Apa yang akan dilakukan semua orang? Si bodoh kedua berkata dengan penuh semangat, Li Tua, Anda tidak mempercayai kami, maka Anda harus mempercayai uang, bukan? Anda dapat mengatakan bahwa Anda meminjam mobil yang dikemudikan Fugui, tetapi Anda selalu melihat dua truk yang saya dan Da Zuang kendarai kembali, bukan? Setelah Da Zuang melihat energi Li Fugui di county, dia juga sangat perhatian dan berbakti kepada Li Fugui, jadi dia dengan cepat menimpali dan berkata, dua truk besar, bernilai total ratusan ribu, uang sungguhan, bagaimana mungkin, palsu? Iya, truk itu diparkir di desa. Kami sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri selama beberapa hari. Penduduk desa juga tidak bodoh. Mereka menganggukkan kepala ketika mendengar apa yang dikatakan si bodoh dan Da Zuang. Mereka pikir itu benar. Tapi Zheng Mazi mencibir dan berkata, siapa yang tahu apa yang terjadi? Selain itu, harganya ratusan ribu. Mungkin Li menjadi kaya berarti menghabiskan semua uang Anda untuk mobil untuk pamer. Mendengar ini, banyak penduduk desa menunjukkan keraguan lagi. Lagi pula, kata-kata Zheng Mazi terdengar masuk akal. Li Fugui tersenyum dingin, menunjuk ke arah Zheng Mazi dan berkata, tidak apa-apa, aku akan meletakkannya di sini. Kuil kita kecil. Saya tidak akan menerima keluarga Zheng Mazi mulai sekarang. Yang lain, yang mau mendaftar, bisa datang, yang tidak mau, tidak harus datang. Jika tidak cukup orang, saya akan pergi ke desa terdekat untuk merekrut orang. Fugui, tolong jangan, kamu dari desa Xiaoxi kami, jadi untuk menghasilkan uang, tentu saja desa Xiaoxi kami harus mengutamakannya. Iya, Fugui, jangan marah, kalau begitu Zheng Mazi bodoh, dia hanya ingin membuat masalah, siapa yang akan mempercayainya? Ketika penduduk desa mendengar kata-kata terakhir Li Fugui, mereka semua panik. Bahkan Tuan Li tidak bisa duduk diam. Ada beberapa desa terdekat, di gunung yang malang dan tempat terpencil ini, orang-orang. Zheng Mazi tersipu, melompat berdiri dan berkata, kalau begitu kamu percaya saja idiot ini? Li Fugui idiot, sekarang dia terlihat lebih pintar. Kamu masih percaya? Aku akan menunggumu menangis setelah selesai berbicara. Zheng Mazi hanya berbalik dan pergi. Wajah Li Fugui tenggelam seperti air, dan dia menyaksikan pemandangan itu dengan tenang. Bailin mengerutkan kening dan berkata, Fugui, kamu bisa membawa uang tunai dari keluargamu. Selama kamu begini, semua orang akan mempercayaimu. Li Fugui berkata dengan suara rendah, Bailin, menurutmu ini bisa memecahkan masalah? Bukan, Bailin menatap Li Fugui dengan bingung. Dia tidak tahu banyak tentang kekuatan finansial Li Fugui.
Tetapi dia tahu bahwa keluarga Li Fugui memiliki ratusan ribu uang tunai. Li Fugui menggosok dagunya, menyeringai dan berkata, "Bailin, kamu terlalu sederhana. Orang-orang ini jelas iri padaku. Tidak peduli apa yang aku lakukan, mereka akan membuat masalah. Mengapa kita tidak memulai pengalihan sekarang?" Bailin membeku sejenak. Dia menatap Li Fugui dengan heran. Arti mendalam dari kata-kata Li Fugui, dia pintar sedingin es, secara alami segera mengetahuinya. Dia harus mengakui bahwa tindakan dan pilihan Li Fugui saat ini sangat cerdas. Singkirkan pembuat onar ini, dan rekrut mereka yang mau bekerja dan menghasilkan uang, untuk mengurangi gesekan internal dan fokus pada pengembangan. Apa yang aneh dalam benak Bailin adalah, dalam benaknya, hanya para tetua di keluarganya yang memiliki kebijaksanaan dan keterampilan seperti itu. Adapun Li Fugui, dikatakan bahwa dia bodoh sebelumnya, mengapa dia menjadi begitu mengerikan sekarang? Li Fugui secara alami mengabaikan apa yang dipikirkan Bailin, bersambung.